Oke guys, jumpa lagi di channel bisnis online ala Sirtiman. Kali ini akan membahas tentang topik mafia forum. Jadi ini sebenarnya hasil pengamatan Sirtiman sendiri ya, dari sejak dulu ya tahun 2008, 2010 ya, terus sampai akhir-akhir ini ya terdeteksi sama Sirtiman itu kalau di forum itu ternyata ada mafianya juga gitu. Nah, di sini sebenarnya ya sangat disayangkan ya. Contoh forum-forum yang seharusnya membantu para newbie tapi dijadiin ajang ya mengeruk duit mereka itu. Jadi kayak lintah darat, mereka mengeruk duit newbie habis-habisan gitu. Ya, nanti Sirtiman akan cerita tentang beberapa kejadian ya, model-modelnya juga, contoh-contoh yang pengalaman pribadi Sirtiman gitu. Oke, sebelumnya jangan lupa guys, jempolnya dulu. Lanjut ke tentang jenis-jenis mafia forumnya gitu. Biasanya kalau di forum itu dia ada moderator, ada mungkin admin moderator pembantunya gitu ya. Nah, di sini nah juga ada member yang senior, yang ada pangkat-pangkatnya lah, seperti itu. Mungkin kalau di Kaskus ada pangkat kayak cendolnya, seperti itu. Cendolnya banyak berarti dia banyak, ya banyak istilahnya, dikasih banyak cendol, dikasih banyak ngefeedback dari yang lain tuh. Misalnya dia ada sharing-sharing, dikasih cendol, ya pangkatnya naik seperti itu. Nah, di sini yang namanya forum ya tetap ya, yang namanya bisnis online ya, forum itu tetap jadi tempat yang diarahkan untuk pemula, biasa diarahkan ke forum, entah itu luar negeri atau dalam negeri sama. Jadi kayak di Indonesia dulu ada Kaskus, ada Ads ID, ada forum Detik dan lain-lain. Nah, di situ sebenarnya banyak ya pemula terutama dalam hal bisnis online ya, yang cari cuan itu diarahkan ke forum-forum itu. Contohnya kayak di Kaskus dulu waktu Sirtiman datang itu, Kaskus itu isinya apa? Isinya itu cuma thread yang isinya pertama cuma cari referral. Ada zaman dulu itu ada model bisnis kayak pay per click atau auto surf gitu ya, yang surf yang nonton website dalam sekian detik dapat duit, seperti itu. Atau yang pay per click, yang ngeklik iklan dapat duit, seperti itu banyak sekali di situ. Jadi kayak ada ya semacam pada cari member, mereka cari keuntungan sendiri gitu. Dan itu dibiarkan berlama-lama, jadi kayak bisnis online yang sebenarnya itu kayak apa ya, kayak nggak boleh muncul di situ. Makanya pas Sirtiman hadir ya langsung kayak apa ya, mereka pada kurang nyaman gitu. Sirtiman share mereka pada kurang nyaman, teknik-teknik Sirtiman share mereka kurang nyaman. Karena apa, ini bahaya itu kalau banyak yang istilahnya nyimak atau nonton lapaknya Sirtiman. Mereka pasti akan banting haluan, yang tadinya cuma cari duit receh-receh, nonton iklan dibayar, nonton situs-situs dibayar. Sekarang ya kalau Sirtiman ngajarin cari duit bener, yang duit gede, yang diajarin ke situs-situs yang terpercaya kayak Amazon, Clickbank, Fiverr dan lain-lain, ya mereka udah pasti bakal, ya nggak bakal pak ininya, uh, cari membernya bakal keganggu gitu. Makanya Sirtiman terus terang di Kaskus ya di ban, nggak jelas gitu, di ban alasannya nggak jelas, nggak bisa masuk login. Anda ya, udah nanya dioper ke moderator yang satu lagi, dan moderatornya juga udah nggak aktif gitu. Berapa selang setahun 2 tahun ditanya lagi, ini gimana cara iniin akunnya biar aktif, kembali ke moderator yang nggak aktif itu.
udah ganti moderator berapa kali seperti itu. Jadi kayak ya mereka memang udah bersekongkol sih kayak moderator. Mungkin ada orang-orang yang pebisnis nyelipin duit nih, gue selipin segepok buat para moderator biar dijaga lapak gue aman seperti itu. Ya mereka tiap hari dapat referral, dapat member, duitnya ngumpul, ininya banyak ya, downline-nya seperti itu. Nah di situ ya kalau orang kayak model Sirtiman ya sangat mengganggu. Sirtiman ya ngajarin orang bikin website, jual jual jasa, jual barang di Amazon atau zaman dulu masih seperti itu ya. Karena di lokal juga belum banyak gitu. Malah jualan online dulu zamannya apa? Pertama awal munculnya power bank, barang-barang yang ya dari dulu handphone itu kan ibaratnya barang baru, makanya pas orang kebingungan gimana handphonenya biar lama nggak mati baterainya gitu, di jalan bisa hidup, muncullah power bank dan di situ ya rame seperti itu. Nah di situ orang-orang pada ketakutan di forum, ya istilahnya mereka keganggu gitu, yang selama ini bisnisnya itu aman-aman aja tiba-tiba muncul Sirtiman, ya mereka keganggu dan akhirnya ngeban Sirtiman. Nggak jelas Sirtiman tuh di Kaskus dulu udah banyak membantu anak-anak kuliah, anak-anak daerah sekitar UI, Pancasila, Gunadarma pada datang ke rumah mereka, orang-orang pinter yang nilai pelajarannya bahasa Inggrisnya bagus, atau orang-orang sastra yang wah pinter banget deh tata bahasa. Cuma giran mereka cari duit ya, terutama kalau mahasiswa ya terbatas di online gitu. Mereka laptop ada cuma nggak tahu cara cari duit gimana. Daftar ke situs ini ya dapatnya receh, daftar ke sini ditipu, daftar ke sini di scam. Akhirnya mereka datang ke Sirtiman ya diajarin cara cari duit bener gitu. Banyak yang udah sukses, banyak yang udah ngerasain ya sehelai dua helai, ada yang testinya seperti itu. Dan sekarang ya ya karena banyak member yang nggak dapet apa-apa di forum, yang mereka pada kecewa gitu. Forumnya jadi kayak kuburan. Sekarang namanya forum itu jadi kayak kuburan, terutama yang Sirtiman tinggal itu ya. Ya karena model kayak Sirtiman paham mau ngeramein suatu situs, forum, grup itu paham gitu. Dan kalau ya orang lain belum tentu punya semangat seperti itu. Ya cuma kalau ada istilahnya orang-orang yang terganggu ya, entah itu dapat ya cari-cari member atau apa. Jadi kayak forum itu satu lapak bisnis online itu dijadiin ya, ada kan trade-nya bisnis online, TOB gitu ya. Trade bisnis online, online bisnis. Itu dijadiin ajang mencari member. Dan ini para moderatornya pada melindungi. Pas Sirtiman di band, dioper ke moderator yang nggak aktif, yang benar-benar ditanya ini itu semuanya bertahun-tahun ditanya, ngarahnya ke ya kayak moderator fiktif aja. Mereka cuma cuci tangan gitu, nggak jelas ngasih kesimpulan, ngasih apa keterangan, buktinya apa di band salah apa, nggak jelas, nggak ada gitu. Kalau disuruh nanya ke moderator itu ya seharusnya kan dia moderator ya tuntaskan lah, kalau ada apa di iniin, mau ketemu ayo gitu aja. Dan kita mau bisnis bener gitu, nggak ada nipu, yang ada malah banyak membantu. Cuma banyak membantu pun ya banyak yang orang yang merasa terganggu gitu, banyak orang merasa tidak nyaman gitu. Padahal Sirtiman ya seharusnya ya bagus kan, membantu yang kesulitan, yang tadinya dia apa bingung bolak-balik cari-cari info tentang cara cari duit yang benar, yang benar-benar menghasilkan deh gitu. Karena mereka buat makan, buat bener-bener bertahan hidup, misalnya yang kuliah, ngekos dan lain-lain. Nah di sini yang para mafia itu orang-orang itu yang nggak mana peduli gitu, pokoknya mereka dapat referral, dapat komisi, gitu aja terus hidupnya. Buka apa yang box yang situs-situs box yang scam seperti itu,
Mereka menggerogotin aja dari situs baru scam, cari referral lagi, situsnya scam tutup, buka baru lagi, seperti itu. Ya hidupnya seperti itu aja bertahun-tahun itu. Makanya model-model orang kayak Sirtiman mereka terganggu. Itu sebenarnya ya kurang baik. Ya namanya Sirtiman ya bisa aja mungkin ya suatu waktu nanti dibeberkan lah gitu, biar ya cuma gimana ya, ya kasihan generasi-generasi yang sekarang kan ya, mereka butuh cara cari cuan ya, minimal ya jangan seperti itulah ya. Kalau emang Kaskus tanggung jawabnya ya pokoknya mereka udah ngerasain sendiri deh, sekarang situsnya tuh sepi gitu, zamannya udah berubah. Ya mungkin cari cuan yang model-model nonton-nonton iklan gitu nggak mungkin lah. Udah ada YouTube, udah ada TikTok, udah ada Instagram gitu, mereka mau nggak mau ya kalau mau rame ya butuh orang-orang kayak Sirtiman biar ngeramein treat lagi, seperti itu. Lanjut ke model kedua. Nah di sini ini sebenarnya sadis juga ya. Model kedua itu ya istilahnya emang muka dua mafia. Awalnya mereka sharing, tunjukin ini contohnya ini sampai ujung-ujungnya mereka cari referral. Metodenya lain ya, ini bukan, tapi ngeblok gitu. Ngeblok di zaman dulu, ngeblok tuh masih rame ya. Ngeblok biar mereka tuh menghasilkan, situs-situsnya sih benar gitu. Cuma ya namanya di forum giran cari referral ini, ya mereka kan istilahnya dapat duit, mereka kaya gitu. Ya cuma gitu aja, sharingnya nggak ada, sharing baliknya cuma sharingnya cuma mau mengambil ini aja, ngambil apa sih, orang daftar pakai link dia aja, affiliate lah istilahnya, seperti itu. Kalau tadi kan istilahnya member, cari member itu apa ya, referral ya. Kalau ini istilahnya affiliate gitu. Sebenarnya sama affiliate kan di forum kan seharusnya ya dilarang naruh link affiliate, tapi ternyata karena mereka ya merasa sharingnya banyak, postingnya banyak, pangkatnya banyak, ya ini ibaratnya moderatornya dibungkam. Ya mereka udah banyak dapat duit, mereka ngilang gitu, mereka ngilang, nggak ada inget-ingetnya sama membernya deh, nggak ada cerita kelanjutannya, teknik advance-nya. Mereka ngilang, kalau nongol juga paling minta duit aja, alasannya sumbangan untuk bencana alam, sumbangan untuk ini itu, sumbangan bangun masjid, sumbangan. Jadi mereka kayak tampilnya yang bagus-bagus aja, seperti itu. Padahal mah ya nggak tahu di belakangnya itu seburuk apa itu serigala berbulu domba, seperti itu. Mereka tampil yang bagus-bagus aja, itu kan mencurigakan gitu. Kalau orang tampilnya apa adanya lah gitu, kayak Sirtiman yang nge-share orangnya ketahuan gitu. Mereka nggak ketahuan, mereka tuh cuma yang online aja, kayak ID yang ya nggak tahu lah. Nah di sini ya untuk yang model kayak gitu ya paling hati-hati, yang orang yang kelihatannya baik, ya itu namanya mafia kayak gitu ya, bisnis dengan menipu. Ujung-ujungnya mereka cari keuntungan sendiri gitu. Kalau sharingnya itu ya udah istilahnya udah dapet banyak, sharing lah, berbagi, speser deh duitnya dibikin apa buat member itu enggak. Ini cuma sharing konten aja dapat duit komisi banyak, mereka ngilang gitu. Muncul lagi kalau minta duit urusan cuan doang, mereka muncul itu juga narik duit dari yang lain, seperti itu. Lanjut yang model bisnis ketiga ya. Bisnis ketiga ini yang awalnya mereka yang inilah orang-orang yang udah ya modusnya ini ya mungkin setahun 2 tahun mereka tampil bagus gitu, sharing-sharing, posting-posting, postingnya banyak, pangkatnya naik, seperti itu ya, sama hampir sama seperti tadi. Cuma ujung-ujungnya mereka buka proyek. Nah buka proyek terus di sini gue mau bikin blog yang nanti ya
modalnya segini, keuntungannya segini, pasti garansi sukses dan lain-lain, maka duitnya akan dikembalikan, modal dan keuntungannya seperti itu. Akhirnya orang berbondong-bondong karena dia apa ratingnya bagus, pangkatnya bagus. Jadi para pemula-pemula pada berbondong-bondong. Mereka kan, aduh gue nih sukses, kalau ikut gue bisa ikutan sukses lah. Istilahnya mereka tuh berharap banget tuh bisa sukses di bisnis online, bisa ya minimal pecah telur. Ada yang seperti itu. Kalau ada istilahnya ya masnah yang nawarin buka proyek seperti itu, mereka pasti habis-habisan deh. Kalau perlu ngutang-ngutang, yang penting ikutan. Kadang ya untuk modal kayak gitu juga nggak sedikit, jutaan gitu. Ya tiap orang dimintain duit jutaan, terus kumpulnya banyak, dibilangnya bikin buat blog, buat konten, buat ya nanti blognya dikembangin, rajin posting sekian-sekian. Ujung-ujungnya scam, nggak ada kabar, ya seperti itu. Hilang jejaknya, yang megang duit udah hilang, dilacak sini situ nggak nemu, udah hapus akun sosmed, pokoknya macem-macem, mungkin dia alamatnya palsu, udah niat jahat ya seperti itu. Dan jadi kalau orang niat jahat itu emang dari awal mereka acting, istilahnya itu drama, bikin semuanya pada apa sih, pada salut, bikin semuanya pada nganggep baik, termasuk moderatornya, termasuk ya malah ada moderator yang kejebak. Sebenarnya itu yang kasihan. Yang namanya moderator, mereka harus mempertanggungjawabkan juga. Kadang ada juga yang disuruh jadi saksi, ada yang juga yang rekber ngasih uangnya di moderatornya ngasih ke dia, ya seperti itu. Kadang moderatornya diajak bisnis juga, orang-orang kayak gitu kan nggak peduli. Ujung-ujungnya moderatornya kena, dan nggak lama pasti nggak muncul. Seperti itu kasus-kasus kayak gitu. Kalau muncul member yang lain tahu, ya itu pasti goncang, kecolongan istilahnya. Moderatornya kok bisa bisa kayak gitu, nggak apa sih istilahnya, nggak ada sistem untuk ya, ya, ya gimana ya, namanya penipu itu teman-teman, jadi teman kita sendiri, teman makan teman istilahnya. Ya seperti itu. Ya hati-hati kalau ada patungan-patungan atau ini itu. Ya hati-hati. Ada juga sih patungan yang kecil-kecil ya, membeli produk software ini harganya segini, patungan $1 nggak lama tuh mereka ngilang gitu. Udah beli, yang lain dikasih, mereka ngilang gitu. Nah kan namanya software itu biasanya apa, butuh update, butuh ya pokoknya kalau ada info terbaru itu harus update. Kalau model satu orang dia megang lisensinya, dan yang lain tuh dipakai, sebenarnya itu ilegal ya, nggak boleh seperti itu, karena belinya patungan, yang lain boleh pakai. Dan ya nggak lama, ya mungkin 6 bulan, biasanya 6 bulan mereka masih update, masih say hi gitu. Cuma giliran udah saatnya mereka ngilang, ya udah goodbye seperti itu. Nah ini merupakan ya sisi gelap di forum aja gitu, buat yang punya forum, yang ngerasa forumnya sepi, ya ini mulai agar ya dicek-cek lagi lah gitu. Banyak orang-orang mungkin yang udah sakit hati, yang udah ditipu. Malah zaman sekarang yang dengar-dengar itu forum jadi ajang sindikat penipu. Sekarang penipu pada buka akun kelonengan, buka lapak ini itu, orang beli lapaknya nggak dikerjain, duit-duit gede, duit-duit ya, 1 juta 2 juta, nggak dikasih jobnya, entah itu penulis konten atau SEO service. Ini jadinya apa ya, mencoreng citra forum jadi buruk kalau seperti ini. Ya sebenarnya gimana ya, emang nggak ada istilahnya polisi cyber sih dalam hal ini. Jadi ya gitu-gitu aja, moderator ya sebatas, biasanya mereka kan punya kehidupan
real gitu. Kalau disuruh ngurus forum ya paling sebisanya aja gitu. Cuma kalau udah terlalu dalam ya penjahat-penjahatnya istilahnya udah lebih lihai, udah tahu seluk-beluk forumnya, jam-jam moderator yang nongol seperti itu ya, mereka ya akan dimainin doang. Jadi sebetulnya yang punya forumnya jadinya cuma bayar server mahal-mahal, ujung-ujungnya yang ngambil keuntungan tuh ya tukang-tukang tipu seperti itu, sindikat-sindikat, mafia-mafia yang super kejam gitu, terutama ya untuk pemula-pemula ya yang masih polos-polos, yang belum paham radarnya, ya akhirnya ya duit mereka ya raib, lenyap, ya gaib, ditelan bumi, ke bawah angin, ke udara. Ya, jadi itu aja sekedar cerita tentang mafia forum. Silahkan ya guys, kalau ada yang mau ditanya, kolom komentar, mungkin kalau ada kejadian atau apa aja deh seputar forum, ditulis aja. Dan juga jangan lupa jempolnya guys, ngomongnya sampai seret nih, jempolnya guys. Kalau dirasa konten ini bermanfaat, share ke teman-temannya. Bisnis online ala Sirtiman siap. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Goodbye.